Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Fatihah dari program studi PAI 5B Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal. Kali ini saya akan menerangkan sebuah materi yang berjudul Hakikat Belajar. Pengertian belajar. Pengertian belajar dalam perspektif psikologis belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan dalam perilaku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Belajar juga berarti suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Menurut Hamalik 1992, belajar mengandung pengertian terjadinya perubahan dari persepsi perilaku termasuk juga perbaikan perilaku yang misalnya yaitu ada penguasaan kebutuhan masyarakat dan pribadi secara lebih lengkap. Berdasarkan berbagai definisi yang diutarakan tadi, secara umum belajar itu dapat dipahami sebagai tahapan perubahan seluruh tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif. Dengan istilah lain, bahwa belajar adalah suatu proses aktivitas mental yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang bersifat positif menetap relatif lama melalui latihan atau pengalaman yang menyangkut aspek kepribadian, baik itu secara fisik ataupun secara psikis. Selanjutnya ada ciri-ciri belajar. Ciri-ciri belajar, meskipun secara teoritis belajar dapat dipastikan sebagai perubahan tingkah laku, namun tidak semua perubahan tingkah laku itu dianggap sebagai belajar. Jadi perubahan yang timbul karena proses belajar sudah tentu memiliki ciri-ciri yang khas. Jika hakikat belajar adalah perubahan tingkah laku, maka ada beberapa perubahan tertentu yang dimasukkan ke dalam ciri-ciri belajar. Antara lain ialah yang pertama, ada perubahan yang terjadi secara sadar. Jadi perubahan yang terjadi secara sadar yaitu individu yang belajar akan menyadari bahwa dirinya itu mengalami suatu perubahan sebagai akibat dari proses belajar, dan perubahan tersebut itu bisa terlihat dengan adanya suatu kemampuan yang lebih dalam tentang suatu hal. Itu tergantung dari apa yang dipelajarinya. Yang kedua, ada perubahan menjadi lebih baik atau positif. Jadi perubahan dalam proses belajar yang dilakukan oleh seseorang itu tentunya harapannya bisa memberikan perubahan yang lebih baik bagi orang yang belajar. Dengan belajar, harapannya itu ada sesuatu kebaikan yang bertambah dalam dirinya. Yang ketiga, ada perubahan tersebut itu mempunyai tujuan. Jadi perubahan dalam proses belajar itu tentunya mempunyai arah dan tujuan tertentu. Perubahan tersebut itu tergantung dari belajar yang dilaksanakan oleh seseorang. Perubahan belajar itu terjadi searah dengan tujuan belajar yang dilakukan oleh seseorang itu. Yang keempat, ada perubahan terjadi itu karena latihan dan pengalaman. Sebagian besar orang awam berpandangan bahwa belajar itu sebagai suatu kegiatan yang dilakukan dalam lingkungan formal, yaitu sekolah saja. Tetapi perlu kita ketahui bahwa belajar itu dapat terjadi di mana saja dan kapan saja. Dan belajar tidak hanya terjadi atas latihan saja, tetapi juga belajar juga bisa terjadi karena pengalaman yang dialami oleh seseorang itu secara langsung. Yang kelima, ada perubahan menyangkut semua aspek kepribadian. Perubahan menyangkut semua aspek kepribadian ialah perubahan yang didapat oleh seseorang sebagai hasil dari proses belajar, itu meliputi seluruh aspek kepribadian orang tersebut, baik itu secara fisik ataupun psikis. Yang selanjutnya ada jenis-jenis belajar. Baiklah, jenis-jenis belajar di sini yaitu antara lain ialah satu, ada belajar abstrak. Belajar abstrak ialah belajar yang menggunakan cara-cara berpikir abstrak yang tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman dan pemecahan masalah-masalah
yang tidak nyata. Contohnya dalam jenis ini misalnya belajar matematika, kimia, kosmografi, astronomi, dan juga materi bidang studi agama seperti tauhid. Yang kedua ada belajar keterampilan. Jadi belajar keterampilan di sini adalah belajar dengan menggunakan gerakan-gerakan motorik, yakni yang berhubungan dengan urat-urat syaraf dan otot-otot, seperti yang tujuannya itu adalah memperoleh dan menguasai keterampilan jasmaniah. Misalnya di sini yaitu belajar olahraga, musik, melukis, memperbaiki benda-benda elektronik, dan juga sebagai materi pelajaran agama seperti ibadah sholat dan haji. Yang ketiga ada belajar sosial. Belajar sosial pada dasarnya adalah belajar memahami masalah-masalah dan teknik-teknik untuk memecahkan masalah tersebut, dengan tujuannya adalah untuk menguasai pemahaman dan kecakapan dalam memecahkan masalah-masalah sosial seperti masalah keluarga, masalah persahabatan, dan masalah kelompok, dan masalah-masalah lain yang bersifat kemasyarakatan. Yang keempat ada belajar pemecahan masalah. Jadi belajar pemecahan masalah pada dasarnya adalah belajar menggunakan metode-metode ilmiah atau berpikir secara sistematis, logis, teratur, dan teliti. Jadi tujuannya di sini ialah untuk memperoleh kemampuan dan kecakapan kognitif untuk memecahkan masalah secara rasional, lugas, dan tuntas. Yang kelima ada belajar kebiasaan. Jadi belajar kebiasaan adalah proses pembentukan kebiasaan-kebiasaan baru atau perbaikan kebiasaan-kebiasaan yang telah ada. Jadi belajar kebiasaan itu selain menggunakan perintah teladan dan pengalaman khusus, juga menggunakan hukuman dan ganjaran yang tujuannya itu agar siswa-siswi itu memperoleh sikap dan kebiasaan. Yang selanjutnya ada aktivitas belajar. Aktivitas belajar adalah kegiatan siswa dalam proses belajar, mulai dari kegiatan fisik sampai kegiatan psikis. Adapun kegiatan fisik itu berupa keterampilan dasar, sedangkan kegiatan psikis itu berupa keterampilan terintegrasi. Menurut Paul Pediatric Satirman 2006 bahwa aktivitas belajar siswa itu ada beberapa macam. Di antaranya yang pertama yaitu ada visual activities. Visual activities adalah kegiatan belajar yang tergolong kegiatan aktivitas visual, di antaranya itu membaca, memperhatikan gambar demonstrasi, dan percobaan. Yang kedua ada oral activities, yaitu proses kegiatannya itu seperti menyatakan dan merumuskan, terus ada bertanya, memberi saran, dan mengeluarkan pendapat. Yang ketiga ada listening activities. Di sini adalah kegiatannya itu seperti mendengarkan percakapan pidato, uraian musik, dan diskusi. Yang keempat ada writing activities. Kegiatan pembelajaran menulis itu seperti menulis cerita, menulis karangan, laporan, atau juga menyalin. Yang kelima ada drawing activities, seperti misalnya yaitu menggambar, melukis, membuat grafik, peta, dan diagram. Yang keenam ada motor activities. Proses kegiatan pembelajarannya itu seperti melakukan percobaan, membuat konstruksi model, mereparasi, berkebun, dan berternak. Yang ketujuh itu ada activities, yaitu sebagai contoh misalnya kita menanggapi, mengingat, memecahkan soal, menganalisis, mengambil keputusan. Yang kedelapan ada emotional activities, itu seperti misalnya merasa bosan, gugup, melamun, berani, dan tenang. Cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.